Takut karena Selesti mikirnya panjang, dia udah punya anak, ya. Malahan biarkan kita doakan dia supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Kalau doain orang kita ada juga, ada insya Allah kita yang mendoakan juga akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal. Daripada menghujat, kan zaman sekarang zaman deterjen, natijen, ya bukan deterjen tapi sabun. Natijen tukang menghujat saja, ya Allah ya Rabbana, ya. Makanya ibu bapak, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Lihat bu pak, apakah pernah para seorang Rasulullah terhadap istri-istrinya melakukan pemukulan? Tidak pernah. Jangankan memukul, berkata kasar saja Rasulullah tidak pernah terhadap istrinya. Malahan selalu so sweet, selalu romantis Rasulullah terhadap istrinya. Bu pak, Rasul tidak pernah menyebut nama kepada istrinya, itu pun istrinya pun tidak pernah menyebut nama sama suaminya. Istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha selalu menyebutkan nama ya Rasulullah, ya Habibullah, selalu menyatakan demikian, tidak pernah ya Muhammad, Muhammad tidak pernah. Ataupun istrinya kepada suaminya Rasulullah kepada istrinya tidak pernah menyebutkan nama, punya gelar tersendiri, punya panggilan sayang masing-masing. Nabi panggilan yang masyhur kepada istrinya adalah ya Humairah, pipi cantik yang kemerah-merahan. Alhamdulillah. Cuman ada rahasia di balik kisah itu bu pak. Ada rahasianya Siti Aisyah sampai dipanggil Humairah. Apa rahasianya? Ini bu pak, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dari mana-mana kalau Rasul pulang, ini Rasul pulang dari mana-mana disambut sama Siti Aisyah. Begitu disambut, kadang-kadang Nabi selalu selalu elap sama Siti Aisyah dengan tisu kah, dengan melapkan. Zaman dulu belum ada tisu elap mungkin. Ya, dilap keringatnya, mungkin Rasul berkeringat. Keringat Rasulullah SAW macam minyak misik, minyak kasturi wanginya. Sampai-sampai oleh Siti Aisyah dengan tisu basah tadi yang dilapkan kepada keringat Rasulullah, buka, tidak dibuang, tidak dicuci oleh Siti Aisyah, tapi dibawa masuk ke dalam kamar. Begitu masuk dalam kamar, nanti malam-malam oleh Siti Aisyah ditempelkan ke pipinya Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah diberikan cantik yang alami yang disebut sebagai Humairah, pipi yang cantik kemerah-merahan atas dasar keringat suaminya. Menteladani akhlak Rasulullah, kenapa tidak dituruti oleh ibu-ibu parit lima? Teladani bu pak, insya Allah bu pak. Contoh seperti tadi Aisyah, bu, ibu punya suami pulang dari kebun, siapkan tisu atau elap. Mungkin suami ibu keringetan di sana. Begitu keringetan ibu lap keringat suami dari mulai wajah terus ke bawah sampai selangkangan. Begitu sudah dielap semuanya bu pak, ibu jangan buang itu tisu atau elapnya. Ibu turuti Siti Aisyah, tempelkan ke wajah pipi ibu. Maka ibu insya Allah pipi ibu akan merah. Cuman bukan kemerah-merahan cantik, merah mulai bentol-bentol di dinding. Ya beda, Rasulullah adalah manusia yang mulia bu pak. Rasulullah manusia mulia, keringatnya misik bagaikan minyak misik kasturi, dibandingkan dengan suami kita orang biasa. Ya Allah, anta syamsun, anta badrun, anta iksir wa ghalik kesananya. Nabi Muhammad SAW, ya Allah, luar biasa, beda dengan kita. Makanya barakah maulid Nabi Muhammad SAW, sama-sama kita meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Dan saya sering disampaikan oleh para muballigh, sering disampaikan oleh para ustaz, oleh para kiai, insya Allah, oh Pak, Rasulullah sangat menyayangi sang istrinya. Kenapa? Sebab yuk kita lihat sama-sama Bapak, bagaimana perjuangan perempuan yang luar biasa hebatnya. Kenapa perempuan sangat hebat luar biasa? Bu Pak, kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW diutus ke alam dunia, di antaranya adalah mengangkat harkat martabat derajat kaum perempuan. Dulu sebelum Nabi diutus ke alam dunia, perempuan tidak ada harganya. Tugas perempuan hanya sumur, kasur, dapur. Itu tugas perempuan tuh.
Sebelum Rasulullah SAW diutus ke alam dunia, perempuan hanya sebagai pemuas nafsu seks belaka. Bahkan bukan sedikit perempuan yang hamil. Orang-orang Yahudi, mereka semua menjadikan perempuan hamil sebagai taruhan. Naudzubillah. Ketika ada orang Yahudi, mereka sedang nongkrong, kemudian asik ngobrol, kemudian tiba-tiba lewat seorang perempuan yang sedang hamil. Kata si Yahudi, yuk kita tebak-tebakan sambil taruhan. Kira-kira tuh perempuan anaknya laki apa perempuan? Kalau anaknya laki, aku yang menang. Kalau anaknya perempuan, kau yang menang. Kemudian diambil, ditangkap perempuan yang sedang hamil tadi, dibelah perutnya, diambil anaknya. Tuh, anaknya laki-laki, lalu dibuang, dibiarkan begitu saja. Ya Allah, makanya di mana-mana ketika datangnya peringatan Maulid, yang paling ramai, yang paling semangat adalah kaum perempuan. Sehebat apapun peringatan, sehebat apapun yang namanya acara, tidak akan pernah sukses tanpa kaum ibu-ibu. Betul Bu? Betul Bu? Iya. Bapak-bapak belanja ke pasar boleh jadi mungkin belikan yang masak ibu-ibu. Anak muda cari bahan-bahan kue, yang bikin kuenya ibu-ibu. Betul Bu? Betul tidak Bu? Iya, yang bikin kue ibu-ibu, yang masak ibu-ibu, yang habisin kue emang ibu-ibu juga, yang ngumpetin kue ibu-ibu dia juga memang. Ya Allah ya Rabbana. Lihat perjuangan kaum perempuan hebat, diangkat derajat martabat oleh Rasulullah SAW. Pak, kita tahu Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mesti saya hormati ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, ummuka, ibumu yang kau harus hormati. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Summa abuka, baru kemudian bapakmu. Dan riwayat mengatakan Nabi mengucapkan bapak Nabi sambil berjalan, sambil berpaling wajahnya, menandakan bahwa 3 derajat diucapkan untuk kaum perempuan, 1 derajat saja untuk kaum laki-laki. Ibu 3 derajat, lalu perempuan kaum laki-laki 1 derajat saja diucapkan oleh Nabi, menandakan betapa tinggi, betapa luhurnya derajat kaum perempuan. Bahkan Nabi sampai mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga diletakkan di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Betul? Kenapa sebabnya? Betapa payahnya seorang perempuan, betapa dahsyatnya seorang perempuan, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin, bersusah payah, bahkan nyawa taruhannya ketika dia mengandung seorang anak. Dia 9 bulan mengandung, kemudian dia melahirkan. Bu, Pak, jangan bicara ngandungnya dulu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, melahirkan sakit apa tidak? Jawabnya kompak, saya baru di sini ngaji, ibu-ibu tak mau jawab. Bu, melahirkan sakit apa tidak? Biar kedengeran sama suami ibu. Kalau kedengeran kan dia mikir, oh iya, bini di rumah, ya Allah sakit ternyata melahirkan. Jawabnya jujur, yang kompak, sakit tidak melahirkan Bu? Masya Allah sakit. Jangan bicara melahirkan, bicara dari mulai ngidamnya saja Bu, sudah payah luar biasa. Betul Bu? Iya, perempuan kalau lagi ngidam baru seminggu, 2 minggu, sebulan, ya Allah apa? Mabok kadang-kadang. Betul Bu? Dengerin bapak-bapak, mabok ibu-ibu kalau lagi ngidam, payah, susah ngomongnya. Mau masak cium nasi bau. Betul Bu? Mau ngeliat ikan, benci sama ikan kadang-kadang. Ya Bu ya? Malahan ada perempuan yang pada saat dia sedang ngidam benci sama lakinya ada. Ada tidak Bu? Ada. Tuh hebatnya perempuan. Mau masak benci, mau nyayur benci, masak ikan benci sama laki, benci sama duit. Oh nggak ada. Sama duit kena cinta semuanya. Lagian Pak, kalau misalkan bini kita nih lagi ngidam benci sama duit, enak duit kita utuh jadinya. Iya. Ya Allah payahnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus sampai 9 bulan tidak nyenyak tidur. Dia mau tidur berbaring, semput, mau tidur miring, bingung, mau tidur tengkurap, takut meletus nanti anaknya.
sampai masanya tiba pada saat seorang perempuan mau melahirkan, ya Allah, mencerit dia kesakitan, mulai terasa sakit, ada tanda-tanda melahirkan. Betul Bu? Perempuan bilang ke suami, aduh bang, sakit betul bang di perut bang. Suami ngomongnya sambil ngerokok, enak banget. Ya udah sabar aja, sabar. Betul Bu? Dengerin tuh, pokoknya kalau ngaji di depan saya ibu menang pokoknya. Menang, saya angkat pokoknya ibu-ibu. Oh, makanya Bapak cintai kaum perempuan sebagaimana Rasulullah sangat mencintai dengan istri-istrinya. Berakhlakul karimah. Jangan dijadikan artis sebagai contoh. Jangan dijadikan Bapak. Takutnya saya Bapak berpedoman kepada si Rizky Biliar. Ya tukang nyekekin bini, naudzubillah min. Ya Allah, sakit ibu melahirkan, nyawa taruhannya mulai terasa itu kesakitannya Bu ya. Pada saat sudah mulai tanda-tanda melahirkan, tanda-tanda kelahiran keluar cairan, lendirnya sudah mulai keluar. Belum lagi nanti ketubannya sudah pecah. Kemudian itu hanya punya waktu 2 jam saja. Lewat 2 jam, khawatir anak racunan air ketuban mati nantinya. Betul Bu? Sampai perempuan tewas pada saat dia melahirkan, sampai keluar nyawanya. Mulai terasa pinggang, katanya perempuan panas kalau mau melahirkan. Iya tidak Bu? Betul tidak Bu? Pinggang katanya panas ya Bu ya? Panas pinggang Pak. Sampai saking panasnya udah gak kerasa kayak gak punya pinggang. Betul Bu? Saya mah demi Allah belum pernah melahirkan sampai sekarang. Makanya saya nanya sama ibu-ibu, bener tidak? Iya Bu? Supaya Bapak dengar Bu, biar dia tahu, oh sayang tambah balik dari sini insya. Ya Allah, apakah setelah melahirkan keluar bayi selesai? Tidak. Mau mengeluarkannya saja susah Pak. Sampai meregang nyawa bukan sedikit perempuan taruhannya pada saat melahirkan seorang anak. Ya Allah, pada saat dia melahirkan seorang anak butuh dengan tenaga, menghajan namanya kalau di Jawa, dan bahasanya. Kalau di sini aku bilang mengajen, sama mengajen juga sama. Itu ibu-ibu mau melahirkan, ya Allah, sudah susah payah wahnan ala wahdin kata Quran. Ya Allah ya Rabbana, sampai dia keluar tidak tuh anak. Sekali hujan keluar tidak? Tidak keluar. 2 kali mengejar, tidak keluar anak. Ya Allah, 3 kali tidak keluar. Kalau bukan tarik nafas yang panjang-panjang, kemudian menghejamnya pun panjang, baru antara hidup dan mati keluar sang bayi. Betul Bu? Iya. Laki-laki ngapain? Cuman paling dia ngebantuin kadang-kadang di situ. Apalagi kalau melahirkan rumah sakit. Kalau lahiran rumah sakit kan lakinya nggak boleh masuk ke dalam. Ya. Makanya kalau misalkan ibu sedang melahirkan, panggil suaminya ada di sampingnya, bantu dia menghujannya, bantu dia dorong, bantu menghujan gimana, bantu. Karena kalau mak bidan zaman dulu itu nyuruh suaminya juga bantu buat menghujan. Ayo Bu, semangat, semangat. Oh keluar ibunya perempuan dan anaknya, keluar lakinya, buru-buru ke WC. Ya bukan bayi yang keluar soalnya. Ya Allah, apakah selesai sampai situ? Tidak, tidak. Mulai tidak nyenyak itu kaum perempuan. Ya Allah, susah payahnya pada saat melahirkan. Apalagi kalau besar anak yang dilahirkannya, sampai ada bobotnya yang 2 kilo, yang 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo. Betul Bu? Bayi lahir ke alam dunia ada yang sampai 4 kilo. Palanya besar sampai maaf dijahit perempuan. Ya Bu ya? Dijahit sampai dijahit. Suami mah paling enak betul, dia bilang, kata nanya ke bidan, bagaimana Bu bidan? Istri saya alhamdulillah Pak selamat anak Bapak, tapi istri Bapak harus dijahit. Allah dijahit Bu bidan. Bilang Bu bidan jangan dijahit semua, sisakan 2 jahitan. Masya Allah. Dijahit sakit, mau bangun mau jalan susah payah masih. Belum lagi Bu ya yang namanya pantangannya Bu ya. Ya Allah disuruh pantang sama bidan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Ya Allah banyak pantangannya. Berapa lama? Sampai 40 hari kadang-kadang pantangan. Belum lagi seminggu habis melahirkan, kadang-kadang maaf cakap tidak bisa berak tuh perempuan. Ya Bu, sampai ngebeli obat apa namanya itu? Ya, buat supaya gampang buang air, gampang berak. Mikrolak apa namanya tuh? Ya Bu ya.
Kalau ibu yang tahu malah ketawa tuh. Beli mikrolah Pak, pengen apa? Pengen berak. Berapa harganya? 35.000 beli di Milan. Bayangkan sekali berak 35.000. Bagaimana kalau beraknya sehari 3 kali? Ya Allah, ini nikmat dari Allah luar biasa. Perjuangan perempuan. Belum lagi ibu setelah besar nanti menyusui berapa lama? 2 tahun. Kata Quran, wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amain. Susah payah kaum perempuan nyusui sampai 2 tahun. Pada saat bayi nangis di malam hari jam 3, mau diganti popoknya karena ngompol. Antara ibu dan bapak, bapaknya sama ibunya. Anak nangis jam 3 malam. Kira-kira siapa yang menggantikan popoknya? Bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Saya kurang percaya kalau bapaknya. Bapaknya ibunya yang ngeganti. Ya Allah, bapaknya ngapain? Tidur. Ya Allah, belum lagi nanti 3:30 dia bangun pengen nyusu tuh anak. Ibunya lagi tidur lelap, capek, lelah. Bangun, tetap bangun mau nyusuin anaknya. Ya Allah. Terus bapaknya nungguin gantian gitu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bapak makanya luar biasa tuh kaum perempuan. Balik dari sini biar tambah sayang sama bini insya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, di antara umat Rasulullah mau laki ataupun perempuan, laki ibu pengen masuk surga payah, lelaki pengen masuk surga susah bu. Lelaki pengen masuk surga susah. Pak, kenapa kita susah? Di belakang kita ada anak, di belakang kita ada istri. Ketika istri kita tidak sholat, kena kita sebagai suaminya. Anak kita tidak sholat, kena kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak. Ya Allah, tapi beda dengan perempuan. Perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang. Tugas perempuan pun cuma 2. Tugas perempuan tak banyak, tugas laki-laki banyak. Saya kasih tahu nih, dengerin nih, saya kasih tahu. Kasih tahu jangan. Kasih tahu jangan. Tugas laki-laki catat baik-baik. Dengerin bapak-bapak. Ini ibu biar paham. Tugas laki-laki banyak, tugas perempuan cuma 2. Tugas laki-laki diantaranya yang pertama memberi nafkah, nyari nafkah, kewajiban suami. Ngepel, kewajiban suami. Masak nasi, kewajiban suami. Ibu suka masak tidak bu? Bu, ibu punya duit tidak bu? Balik dari sini yang jawab pertanyaan saya, mudah-mudahan utangnya lunas. Oh, yang amin kencang banyak utangnya. Ya Allah. Bu, ibu suka masak, balik dari sini jangan masak berhenti, sebab itu kewajiban suami ibu. Jangan masak nasi. Dengerin bapak-bapak. Bapak-bapak balik dari sini masak nasi. Termasuk nyuci baju, oh bukan kewajiban ibu sebagai istri. Termasuk nyuci baju kewajiban suami. Nyusuin anak bukan kewajiban istri, melainkan kewajiban suami. Gak percaya dia. Di mana usaha keterangannya? Buka kok. Nyusuin anak kewajiban adalah kewajiban suami. Bukan dalam kitab fikih, dalam kitab Bajuri, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Al-Tolimin dijelaskan bahwasanya kaum laki-laki punya kewajiban nyusuin anak. Sampai sang ibu boleh meminta upah kepada suaminya akan menyusui anaknya. Jadi ibu-ibu boleh minta upah sama lakinya, boleh. Berarti kan menunjukkan kewajiban suami. Bukan dalam kitab Bubul Zain dijelaskan. Tuh, dengerin bapak. Ibu-ibu yang suka nyuci balik ke sini jangan nyuci. Bang, denger bang, kewajiban suami. Ibu yang suka ngepel jangan suka ngepel. Bilang wajib suami. Ibu suka masak nasi berhenti, jangan. Kewajiban suami. Ibu suka ke kebun, berhenti jangan ke kebun. Kebun juga kewajiban suami. Kewajiban ibu cuma 2 bu. Pertama ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suami pergi berangkat, biasakan ibu perempuan tuh gelar sejadah. Doakan suami ibu biar selamat di mana-mana insya. Itu kewajiban perempuan. Jadi ibu mah perbanyak aja baca Quran, perbanyak saja ngaji, perbanyak saja zikir, perbanyak saja ibu
sholat duha, perbanyak saja sholat tahajud, Bu, ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kewajiban lelaki kok. Itu tugas yang pertama, kewajiban seorang perempuan. Yang kedua, in amarta atau aku, kalau diperintah oleh suaminya wajib untuk taat kepada suaminya. Jadi kalau kata suaminya, mama masak. Masak tuh. Mama nyuci. Nyusuin anak. Lagian mau nyusuin lewat mana sama bapak? Oh, Ustaz, kalau begitu sama aja. Kata siapa sama aja? Tidak sama aja. Setiap gerak-gerik perempuan dalam rumah tangga, apa yang dia lakukan sejak taat kepada suaminya, maka semuanya ada pahala, ada ganjarannya. Alhamdulillah. Ibu berdandan bersolek untuk sang suami, bersoleknya dapat pahala, Bu. Berlipstiknya ibu, bergincunya ibu, berbedaknya ibu di pipi pakai bedak pipa nomor 4. Oh tidak ya. Untuk sang suami dapat pahala, dapat ganjaran, Bu, Pak. Ya Allah, apalagi sering nawarin ibu kepada suami ibu di malam Jumat. Ini maaf, di malam Jumat bukan malam sunnah ya. Malam Jumat bukan malam sunnah. Banyak nih yang udah jebar seolah-olah malam Jumat Rasul itu perintahkan untuk melakukan jima di malam Jumat. Bukan, perintah Nabi itu malam Jumat itu baca surat Kahfi, baca surat Yasin. Bukan begitu di malam Jumat. Cuman ada ulama yang mengatakan di dalam kitab Fathul Ijar, kalau malam Jumat Bapak bagus. Amin. Itu kenapa sebabnya? Kalau misalkan punya anak, insya Allah karena waladu hafizun fi kitabillah. Oh, pinter, cerdas anaknya insya Allah. Begitu katanya. Tapi bukan sunnah Nabi. Tapi pahala dalam kitab Qur'an ini dijelaskan. Dalam kitab Qur'an dijelaskan kalau misalkan sang perempuan nawarin suaminya, maka insya Allah dia mendapatkan pahala macam khatam Quran. Kalau nawarin, ibu suka nawarin tidak? Ngomongnya saya pelan-pelan dengan anak-anak. Ya Allah, nawarin Ustaz kalau laki punya duit katanya. Itulah materialistis ibu-ibu. Di sana, di sini tidak, insya Allah. Ya, kalau di sini tidak ada yang ngaku. Ibu bapak jamaah rahimahullah, maka jaga istri kita, Bu, jaga suami kita, hak dan kewajibannya. Alhamdulillah pekertinya contoh Rasulullah insya Allah. Maka ibu bapak jamaah rahimahullah, kalau Agim punya lagu jagalah hati, kalau saya punya lagu jagalah istri. Pak, dengarkan Pak. Jagalah istri Pak, jangan kau sakiti tangisan istri, tangisan bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti senyumnya istri, doanya bidadari. Alhamdulillah. Bila istri sedang marah Pak, bapak-bapak janganlah gundah, kasih duit warna merah, istri pun tersenyum indah. Betul Bu? Betul Pak? Iya, biasanya begitu. Sama suami juga Bu, harus dijaga. Jagalah suami biar adil gajinya. Jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Jagalah suami Bu, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Bila suami kawin lagi, ibu-ibu jangan bersedih, penuh dengan kesabaran, surga akan kesampaian. Amin ya Rabbal. Tak mau dia amin ya Bu. Ya Allah, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jadi kita peringatan Maulid Rasulullah SAW mentadai akhlak Nabi bukan dalam saja daripada kehidupan sehari-hari kita terlebih dahulu. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah dalam rumah tangga, bagaimana akhlak dan kelakuan istri-istri Rasulullah. Baru insya Allah ketika mukadimah kubro dan mukadimah sugro, kepala rumah tangga yaitu ibu rumah tangga akan menimbulkan sebuah natijah
natijah. Maka apa natijahnya? Anak-anak keturunan yang soleh dan soleha, insya. Ibu bapak jamaah rahimahumullah, apalagi di zaman sekarang, kalau bukan kita nggak deketin kiai, nggak deketin para ulama, nggak deketin para pemuka agama, kita mau kemana lagi yang jadikan idola? Saya ingat dari sebuah kitab yang bernama Kitab Nurul Absar. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada saat itu Rasulullah detik-detik mau menjelang wafat. Kemudian Nabi bertanya kepada Rasulullah, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kata Rasul, wahai Jibril, apakah kau akan turun lagi ke alam dunia setelah aku tiada? Kata malaikat Jibril mendengar pertanyaan Rasul, Jibril menjawab, ya Rasulullah, saya akan datang juga ke bumi walaupun kau telah tiada ya Rasul. Akan tetapi bukan untuk membawa wahyu. Saya akan datang ke alam dunia, akan mencabut mutiara-mutiara hikmah yang kau tanamkan ya Rasulullah di alam dunia. Rasul pun bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mutiara apa yang akan kau ambil ke alam dunia setelah aku tiada? Pertama, kata malaikat Jibril, arfa'ul barakata minal ardi. Jibril akan membawa, mencabut yang namanya keberkahan di tengah muka bumi batu. Kalau berkah sudah tidak ada, maka semuanya menjadi tidak barokah. Pak, contoh berkah rizki. Rizki yang barokah, walaupun tidak banyak, itu rizki sedikit. Karena berkah, insya Allah itu rizki cukup. Sebab kata Imam Malik dalam kitab Al-Mu'atta dijelaskan, yang namanya berkah itu adalah an-nama'u waziratu fil khair wal karomah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semakin tambah serta semakin mulia, itu namanya berkah. Orang dikasih umur sama Allah, semakin tua semakin tambah ibadah. Semakin tua semakin rajin ibadah. Bukan tua-tua keladi, semakin tua semakin Alhamdulillah. Iya, itu namanya berkah. Berkah rizki diambil oleh Allah, Pak. Kalau kita jauh daripada nilai-nilai agama, jauh daripada menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka berkah rizki diambil. Berkah rizki mana? Orang punya rizki sedikit, tapi berkah insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Tapi rizki yang tidak berkah, walaupun rizki banyak, selalu kurang, selalu tidak pernah cukup. Dan orang itu selalu mengeluh kebanyakannya, lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita sekalian, mohon ampun kepada Allah. Ketika kelapa murah, teriak kita di mana-mana. Betul. Murah kelapa, bingung, sulit, susah. Tapi kadang-kadang kita tidak bersadar dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah ya Rabb, ini kelapa murah masih laku. Harusnya begitu. Sebagaimana sebuah gambaran, orang Pak, kalau dia punya mobil losbak, maka dia jangan memandang orang yang punya mobil Fortuner. Pandang ke bawah untuk masalah dunia. Dia pandang, ya Allah, alhamdulillah saya punya mobil losbak. Orang-orang cuma punya Honda. Kata yang punya Honda, ya Allah, saya juga alhamdulillah punya Honda. Orang-orang cuma punya sepeda. Kata yang punya sepeda, ya Allah, saya alhamdulillah punya sepeda. Orang lain tak punya, dia jalan kaki. Kata jalan-jalan kaki, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa jalan, ya Allah. Oh, di rumah sakit, orang pakai kursi roda, gempor, malahan tak bisa jalan. Kata yang lumpuh, yang tak bisa jalan, ya Allah, saya lumpuh tak bisa jalan pun bersyukur kepada Allah, karena saya masih hidup. Orang-orang baring malahan mati namanya. Insya Allah menjadi manusia yang syukur, bukan manusia yang kufur. Sadar diri kita, takut kita tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Berkah diambil oleh Allah, tak masalah, kita penting cukup. Ya Allah, jangan kita kebanyakan mengeluh. Kepada Allah kita mengeluhnya, sehingga lupa kita bersyukur. Ini tanda keberkahan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkah dari ilmu diangkat oleh Allah. Orang banyak yang cerdas, orang banyak yang pintar, gelar berderet-deret, tapi gelar tersebut bukan digunakan untuk kemaslahatan. Gelar tersebut malah digunakan untuk menindas yang bodoh. Gelar itu digunakan untuk menipu rakyat. Orang-orang yang pintar malah mintrin rakyat. Naudzubillah min. Nama
namanya berkah ilmunya diambil. Ilmu banyak, ilmu hebat, tapi ilmu jadi tidak berkah. Alhamdulillah, subhanallah, Pak. Kemudian apalagi yang kedua, empat yang diambil oleh malaikat Jibril adalah al-qaul mahabbah, rasa cinta. Min qulubil mu'minin, dari hati-hati orang-orang beriman. Diambil rasa cinta gimana? Rasa cintanya sudah tidak ada. Kita tahu sebuah peribahasa, segalak-galaknya harimau, tidak mungkin harimau makan anaknya atau anak membunuh induknya harimau. Tapi manusia ketika jauh dari agama, rasa cinta yang sudah diangkat oleh Allah, maka manusia tersebut siap-siap akan jauh lebih puas daripada binatang. Bukan sedikit kita mendengarkan sebuah wacana, sebuah berita, anaknya diurus selama puluhan tahun, setelah dikandung 9 bulan, disusui 2 tahun, dibesarkan oleh orang tua, tapi anak berani durhaka sama orang tuanya, anak berani melotot sama orang tuanya, anak bahkan berani membunuh orang tuanya. Ada tidak? Ada tidak? Banyak yang seperti itu. Kenapa sebabnya? Rasa cintanya sudah dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, al-faus syafaqah. Kemudian yang ketiga diangkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rasa kasih sayang. Min qulubil aqarib, dari hatinya para kerabat, hatinya kawan-kawan, hatinya para kerabat. Kasih sayangnya, rasa kepeduliannya sudah diambil Allah, diambil sama Allah, sehingga ada tetangga yang susah tidak peduli lagi, tidak peduli lagi mereka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kasih sayang telah diambil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Arfaul haya minan nisa, diangkatkannya rasa malu daripada kaum perempuan, Bu. Ini bukti dan nyata. Hari ini tahun 2022, berapa banyak kaum perempuan yang diajarkan dalam Islam wajib untuk menutup dia punya aurat, tapi malah diopebarkan, dipertontonkan di mana-mana. Apalagi zaman media sosial, zaman Facebook, zaman Instagram, zaman Twitter, zaman TikTok. Nenek-nenek TikTok kan makin cara lagi. Amin, naudzubillah. Ya Allah, mestinya kalau nenek-nenek udah kaki, ya udah zikir banyakin, tasbih pegang, baca Quran banyakin, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi nongkrong di pasar, jangan lencing. Anak muda gak bakal mau godain, jangan kan anak muda setan juga gak mau godain. Ya, banyakin zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu dari kaum perempuan diangkat, dihilangkan. Ini sudah bukti dan nyata, apa yang disampaikan ternyata betul adanya. Dan kita lihat berapa banyak tuh di internet, mereka Islam, kaum perempuan di muka dia punya aurat. Ya Allah, maksiat sudah tidak malu lagi di depan umum. Pakaian anak kecil umur 5 tahun dipakai sama umur 25 tahun. Apa yang terjadi? Maaf cakap, kebelah dada kelihatan, ya, pantat dia tuh kira kelihatan. Naudzubillah. Yang begitu, jangankan preman. Ustadz itu kadang-kadang nengok yang begitu resep juga. Kadang Ustadz juga punya mata, dilihat sama Ustadz. Dosa tidak dilihat, tidak mubazir. Enak aja bilang mubazir, tidak. Kelihatan gimana? Istighfar terus kepada Allah. Ya Allah, malam tadi, saya setelah istirahat bentar habis isya, saya keliling-keliling ke pasar, ada yang saya cari. Lupa pula saya, malam minggu ternyata. Begitu saya keluar bawa kodok, ya Allah ya Rabbana, di tembilahan. Saya melihat itu perempuan anak-anak gaji bonceng sama laki-laki, entah istrinya, entah lakinya, entah bukan. Kebanyakan dirasa bukan ya. Anak-anak pada tahun umur 17 sampai 18 tahun kira-kira begitu. Banyak, ya Allah. Alhamdulillah, bahkan banyak-banyak maaf cakap lupa. Banyak juga yang namanya pelacuran di wilayah kita, ternyata di tengah-tengah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidaklah para orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren sudah ketepatan yang luar biasa, daripada membiarkan anak-anak yang di luar sana dengan pergaulan yang begitu bebas.
Kalau dia perempuan bergaul dengan perempuan yang seperti itu, maka arruh kari, ruh seperti angin. Angin kalau melintas kepada yang bau, angin jadi bau. Kalau angin lewat kepada yang wangi, angin kepada yang bau, maka angin kepada yang wangi, maka angin itu jadi wangi. Itulah kita, anak-anak kita. Kalau anak-anak muda yang jauh dari agama dan dari kiai, kemudian disatukan dengan mereka, Bu, waspada Pak, mungkin anak-anak kita tidak lama lagi mereka akan berani untuk mabuk-mabukan. Tidak lama lagi mereka akan berani untuk mengkonsumsi narkoba, untuk mengkonsumsi sabu, untuk mengkonsumsi miras. Nauzubillahimin. Ibu tadi menjawab melahirkan sakit Ustaz luar biasa. Saya tanya lagi, lebih sakit mana Bu antara melahirkan dengan dibentak oleh anak kita? Orang tua yakin akan menjawab, Ustaz, tak berapa sakitnya melahirkan, tapi lebih sakit ketika anak kita yang kita besarkan, yang kita kandung 9 bulan, yang kita lahirkan bertaruh nyawa, kita susui 2 tahun, kita urus dia. Begitu besar ternyata melawan sama orang tuanya. Jangan salahkan anakku Pak, karena orang tua melalaikan anaknya, tidak mendekatkan anaknya dengan ilmu agama. Nauzubillahimin. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Rasa malu dari kaum perempuan, ya Allah, hilang semuanya ketika rasa malu itu telah diangkat oleh Allah. Kemudian apa lagi? Rabbul adlan dan umar. Diangkatkannya keadilan dari hati pemimpin. Ini nyata, ini bukti. Berapa banyak para pemimpin bangsa kita, oknum-oknumnya rela tega untuk makan harta rakyat. Dengan jalan mereka melaksanakan korupsi. Berapa banyak dari mereka yang lewat partai, yang telah menjadi oknum-oknum anggota dewan, yang terjerat kasus korupsi, yang makan harta rakyat. Keadilan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para hatinya pemimpin-pemimpin. Naudzubillah subhanallah. Ibu bapak, kalau keadilan diangkat dari para pemimpin, apa bahayanya? Bahayanya hukum akan tajam ke bawah, hukum akan tumpul ke atas. Lihat para pejabat, oknum-oknum pejabat mereka yang korupsi, lambat betul hukum kita. Beda dengan pengangguran yang ketika dia malingnya nggak seberapa, maling ayam 2 ekor, ketangkep, ketahuan, habis dikebukin. Begitu habis dikebukin, diproses mulai, dijebloskan ke penjara. Hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas. Nauzubillahimin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dan masih banyak lagi yang harus diuraikan di dalam peristiwa tersebut. Namun apalah daya, waktu juga yang memisahkan kita. Ternyata saya sudah lewat kesini ceramah jam 11 lewat 5, jam setengah 12 ya, lewat 5 menit. Sementara saya harus langsung kembali ke pelabuhan. Di pelabuhan saya lepas Johor langsung turun berangkat lagi ke Lubuk Kempas, Tanjung Karang, karena ngejar besok malam ini ada acara juga di malam Seninnya ya, ada walimah. Kemudian di malam besoknya masih ada acara lagi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tanjung Karang. Tidak bisa ditinggalkan itu, karena Sohibul Wilayah tidak bisa ditinggalkan. Ya di situ hari Senin, hari Selasanya masih ada acara, sampai hari Rabunya masih ada acara. Doakan saya, mudah-mudahan sayanya biar sehat, dijaga di mana-mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, saya ingin juga meminta maaf apabila ada perkataan saya dari awal sampai akhir yang tidak sesuai dengan muqtadal halnya. Apabila ada kata-kata yang benar semata-mata timbul dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kata-kata yang salah itu semata-mata dari kehilapan saya pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau memang ibu bapak ceramah saya kurang panjang, boleh kapan-kapan bisa dipanggil lagi, insya Allah. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.